Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi mendapatkan tubuh yang sehat diperlukan asupan nutrisi sebagai penunjang tercukupnya kebutuhan tubuh akan gizi. Nutrisi yang masuk ke tubuh salah satunya berbentuk makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari diharuskan memiliki unsur vitamin, mineral, kalsium, serat, dan macam nutrisi lainnya, karena kandungan tersebut bisa mengoptimalkan fungsi organ tubuh sehingga bisa bekerja sebagaimana mestinya dan tubuh tetap terjaga kesehatannya. Namun seringkali ketidaktahuan orang akan makanan bernutrisi bisa berdampak bahaya. Ada seseorang yang mengkonsumsi makanan bernutrisi bersamaan dengan asumsi tubuh akan menjadi ekstra sehat karena memakannya bersamaan. Pada kenyataannya, terdapat berbagai makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan karena memiliki zat kimia yang justru akan menimbulkan efek yang tidak baik serta membahayakan bagi tubuh. Misalnya buah-buahan. Buah sebaiknya dikonsumsi sendiri, tidak dikonsumsi bersama susu. Dikarenakan buah-buahan bersifat asam, memiliki pH rendah, sehingga apabila dicampur dengan makanan lain dapat menyebabkan fermentasi di dalam lambung. Dan berikut ini 10 makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. 1. Susu kedelai dengan telur. Telur merupakan makanan yang kaya akan protein. Berbeda dengan susu kedelai yang dapat mengurangi aktivitas dari enzim protease, yang digunakan oleh tubuh untuk membantu memetabolisme protein. Tubuh tidak akan mendapat protein yang baik dari telur jika dikonsumsi bersamaan dengan susu kedelai. 2. Susu dengan coklat. Susu dan coklat tidak cocok untuk dikonsumsi bersamaan. Susu kaya akan protein dan kalsium, sedangkan coklat banyak mengandung asam oksalat. Kalsium dari susu dan asam oksalat coklat dapat membentuk kalsium oksalat yang selain tidak mudah larut dalam tubuh, juga dapat menyebabkan diare apabila mereka dimakan bersamaan. 3. Susu dengan berbagai buah. Kita tentu sering memakan sup buah yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan seperti stroberi, apel, buah naga, kolang-kaling, kelapa, melon dan lain-lain. Buah-buahan ini seharusnya tidak dikonsumsi bersamaan dengan susu. Buah-buahan banyak mengandung asam sehingga tidak baik dikombinasikan dengan susu yang tinggi protein. Asam akan mengikat protein sehingga akan sulit dicerna oleh tubuh. 4. Kedelai dengan bayam. Banyak orang yang sering memasak sayur bayam dengan lauk tempe yang notabene terbuat dari kedelai. Perlu diketahui bahwa kedelai tidak cocok dikonsumsi bersamaan dengan bayam. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena bayam mengandung asam oksalat yang dapat bereaksi dengan kalsium yang terkandung pada kedelai dan di dalam usus membentuk endapan yang tidak dapat larut, yaitu kalsium oksalat. Kedelai dan bayam yang dimakan bersamaan akan mempengaruhi penyerapan kalsium sehingga menyebabkan penyumbatan di perut. 5. Kedelai dengan bawang hijau. Kedelai merupakan jenis bahan makanan baik yang mengandung banyak nutrisi seperti protein dan kalsium. Sedangkan bawang hijau mengandung banyak asam oksalat. Ketika kalsium dan asam oksalat bertemu, asam oksalat akan menghancurkan kalsium. Konsumsi kedelai dan bawang hijau bersamaan dapat mempengaruhi penyerapan kalsium. Apabila kebiasaan ini dilanjutkan dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh akan kekurangan kalsium yang kemudian menyebabkan kejang, osteomalasia, menurunnya kadar mineral tulang, dan patah tulang. 6. Daging dengan buah semangka. Semangka disebut buah yang dingin dalam makanan. Sedangkan daging, misalnya daging kambing, merupakan sebaliknya, panas. Ketika dikonsumsi bersamaan, efek bergizi dari daging kambing akan menurun secara drastis. Bagi penderita astenia limpa, hal ini dapat membahayakan energi dan mengganggu limpa dan lambung. 7. Daging dengan cuka.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, daging merupakan makanan panas, sedangkan cuka adalah hangat. Apabila kedua makanan ini dimakan saat bersamaan, mereka dapat mengoveraktifkan energi dan sirkulasi. Menurut Compendium of Materia Medica, sebuah buku tentang pengobatan herbal Cina, makan kambing dan cuka pada saat yang bersamaan akan merugikan jantung. Delapan, udang dan vitamin C. Resiko serius akan dialami seseorang yang memakan udang bersamaan dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C, misalnya saja es jeruk. Pada dasarnya udang mengandung arsenik pentoksid, As2O5, dan jika bertemu dengan suplemen mengandung vitamin C, akan terjadi reaksi kimia di dalam perut yang mengubah As3O5 menjadi arsenik trioksid, As2O3, yang sangat beracun. Hal ini dapat mengakibatkan hati, jantung, ginjal, pembuluh darah rusak, usus keluar darah, pembuluh darah melebar hingga seseorang tersebut meninggal dengan kelima panca indera mengeluarkan darah. Maka dari itu, jangan mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung vitamin C secara bersamaan dengan menu udang. Sembilan, wortel dengan lobak putih. Lobak putih mengandung vitamin C dan kandungan di wortel dapat merusaknya apabila dikonsumsi bersamaan. Oleh karena itu, makanlah kedua jenis sayuran tersebut secara terpisah untuk mendapatkan nutrisi terbaik. 10. Yogurt dengan daging. Yogurt yang dikonsumsi bersamaan dengan daging, biasanya dalam sandwich, dapat menyebabkan kanker. Biasanya produsen menambahkan nitrat untuk mencegah pembusukan dan botulinus untuk memperpanjang pelestarian produk daging. Ketika bertemu nitrat asam organik, itu bisa berubah menjadi nitrosamin dan bersifat karsinogen. Itu penjelasan 10 makanan yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Dengan informasi barusan, maka diharapkan menghindari jenis makanan tersebut agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.